Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku kelas 7 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, sebelum kita memulai ke pembahasan materi pada kali ini, Ibu akan membacakan beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, menjelaskan bentuk aljabar dan aplikasinya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Dan yang ketiga, mengoperasikan operasi bentuk aljabar berupa penjumlahan dan pengurangan. Ibu harap kalian dapat mengikuti penjelasan dari awal hingga akhir. Baik, untuk yang pertama yaitu bentuk aljabar dan aplikasinya. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Untuk lebih jelasnya, dapat kalian perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi yang pertama, Zara memiliki permen 5 lebih banyak dari permen Fatih. Jika banyaknya permen Fatih dinyatakan dalam X, maka banyaknya permen Zara adalah X plus 5. Kemudian, untuk ilustrasi yang kedua, suatu hari, sekolah Dina mengharuskan siswanya untuk membawa peralatan tulis berupa buku, pensil, dan penghapus dari rumah. Keesokan harinya, Dina pergi ke toko buku untuk membeli 3 buah buku, 2 buah pensil, dan 1 buah penghapus. Dari pernyataan di atas, nyatakanlah pernyataan tersebut dalam bentuk aljabar. Dapat kita perhatikan, dalam penyelesaiannya, yang pertama-tama kalian lakukan adalah memisalkan. Misalkan X menyatakan banyak buku, dan Y menyatakan banyak pensil. Seperti yang terlihat pada tabel berikut, 3 buah buku dalam bentuk aljabar dapat dituliskan menjadi 3X. 2 buah pensil dalam bentuk aljabar dapat dituliskan 2X, dan 1 penghapus dalam bentuk aljabar dapat dituliskan 1. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 3X plus 2Y plus 1, di mana 3X menyatakan banyaknya buku, yaitu 3, 2Y menyatakan banyaknya pensil, yaitu 2, dan 1 menyatakan banyaknya penghapus. Seperti itu. Kemudian, memasuki pembahasan yang kedua, yaitu unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar meliputi 1 variabel. Variabel adalah suatu besaran matematika yang nilainya dapat berubah, tidak konstan, atau belum jelas nilainya. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Contoh, X min 5, X merupakan variabel. Kemudian, untuk yang kedua, yaitu konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Contoh, 8A plus 5, 5 merupakan konstanta. Jika variabel tadi menerangkan nilai yang dapat berubah atau belum jelas, dan dituliskan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z, jika konstanta menerangkan nilai yang sudah jelas tanpa diikuti variabel di belakangnya. Dalam contoh ini, yang merupakan konstanta yaitu nilai 5. Kemudian, untuk yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Contohnya, 3Y plus 8Z plus 9, di mana 3 merupakan koefisien dari Y dan 8 koefisien dari Z. Mengapa nilai 9 tidak dituliskan?
karena nilai 9 merupakan konstanta. Kemudian yang keempat ada faktor. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali X dengan A, P, X bilangan bulat, maka P dan X disebut faktor-faktor dari A. Contohnya, 5X dapat diuraikan menjadi 5 kali X atau 1 kali 5X. Maka faktor dari 5X adalah 5, X, 1, dan 5X. Kemudian yang kelima, yaitu suku sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contohnya, 6X plus 4X min Y, di mana variabel yang sama merupakan suku sejenis. Dalam contoh berikut, manakah yang termasuk suku sejenis? Suku yang sejenis yaitu nilai 6X dan 4X, di mana keduanya memiliki variabel yang sama yaitu X dan memiliki pangkat yang sama yaitu 1. Untuk yang terakhir, yaitu suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Jika suku sejenis tadi merupakan variabel dan pangkat yang sama, jika untuk suku tak sejenis, maka kebalikannya, yaitu yang memiliki variabel dan pangkat yang berbeda atau tidak sama. Dalam contoh berikut, 4X min Y, 4X dan min Y merupakan suku tak sejenis. Mengapa? Karena variabel berbeda, di mana 4 memiliki variabel X dan min 1 memiliki variabel Y. Sehingga 4X min Y dinyatakan suku tak sejenis. Suku dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Suku 1 atau monomial, contohnya 2X dan 2X. Kemudian yang kedua ada suku 2 atau binomial, contohnya 2X plus 4 dan 5Y min 6. Kemudian yang ketiga ada suku 3 atau trinomial, yaitu contohnya 2X plus 3Y min 7. Dapat kalian perhatikan ilustrasi berikut ini, di mana nilai 2X plus 4, 2X merupakan suku dan 4 merupakan suku juga. Sehingga dalam nilai ini terdapat 2 suku. Seperti itu. Lalu kita jabarkan satu persatu menjadi 2, X, dan 4, di mana 2 merupakan koefisien. Kemudian X merupakan variabel dan 4 merupakan konstanta. Bisa kalian perhatikan contoh soal berikut. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar berikut menggunakan cara menurun. Soal yang pertama, min 3A min B plus C ditambah A plus 7B min 5C. Penyelesaiannya adalah, yang pertama-tama kalian lakukan adalah menyusun bentuk aljabar dalam bentuk susunan menurun, sehingga dapat dituliskan menjadi seperti ini. Min 3A min B plus C
ditambah A plus 7B min 5C. Kemudian, kalian kumpulkan suku-suku yang sejenis, sehingga didapat min 3A plus 1A ditambah min 1B plus 7B ditambah 1C min 5C. Setelah terbentuk seperti ini, silakan kalian operasikan bentuk aljabar tersebut, sehingga didapat nilai min 2A plus 6B plus min 4C. Setelah itu, kalian sederhanakan sehingga terbentuk nilai min 2E plus 6B min 4C. Ingat, operasi penjumlahan ketika nilainya itu positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya negatif. Sehingga hasil akhir dari penjumlahan min 3A min B plus C ditambah A plus 7B min 5C, yaitu min 2A plus 6B min 4C. Soal yang kedua, 5X min 4Y plus 3Z min 5X plus 4Y min 3Z. Ingat, yang pertama-tama harus kalian lakukan yaitu menyusun bentuk aljabar dalam bentuk susunan menurun. Dapat kalian lihat, 5X min 4Y plus 3Z min 5X plus 4Y min 3Z. Cara yang kedua, kumpulkan suku sejenisnya, di mana X kalian satukan dengan X dan Y kalian satukan dengan Y, serta Z kalian satukan dengan Z, sehingga didapatkan persamaan 5X min 5X min 4Y plus 4Y min 3Z min 3Z. Operasikan bentuk aljabar ini ya. Perlu kalian ingat dan ketahui ketika terdapat operasi penjumlahan atau pengurangan, maka satu persatu nilai ini harus kalian kalikan dengan operasi penjumlahan atau pengurangannya. Dari operasi ini dapat kita lihat bersama-sama hasilnya menjadi 5 plus 5X lalu min 4 plus 4Y ditambah 3 plus 3Z. Setelah itu, kalian sederhanakan sehingga terbentuk nilai 10X min 8Y plus 6Z. Untuk contoh soal yang lain, cara mengerjakannya adalah dengan cara menjabarkan dan mengumpulkan suku sejenis serta mengoperasikan. Dapat kalian lihat dalam contoh berikut. Tentukan penjumlahan dari 5X min 8Y dengan 4X plus 2Y. Penyelesaiannya yaitu 5X min 8Y plus 4X plus 2Y. Yang pertama-tama kalian harus lakukan yaitu menjabarkan, mengeluarkan nilai-nilai ini dari dalam kurung, sehingga didapatkan nilai 5X min 8Y plus 4X plus 2Y. Kemudian selanjutnya kalian kumpulkan suku-suku yang sejenis, di mana X kalian satukan dengan X dan Y kalian satukan dengan Y,
sehingga terbentuk persamaan 5x plus 4x min 8y plus 2y. Yang terakhir, kalian operasikan suku-suku sejenis tadi, sehingga nilai akhirnya menjadi 9x min 6y. Seperti itu. Lalu untuk contoh yang kedua, tentukanlah pengurangan dari 10A plus 3B dengan 7A min 6B. Penyelesaiannya 10A plus 3B min 7A min 6B. Kalian jabarkan dulu dengan mengeluarkan nilai-nilai ini keluar kurung, sehingga didapatkan nilai 10A plus 3B min 7A min 6B. Setelah itu, kalian kumpulkan suku-suku yang sejenis dan nilainya terbentuk menjadi 10A min 7B plus 3B plus 6B. Setelah suku-suku yang sejenis kita satukan, kita operasikan sehingga didapat nilai 3A plus 9B. Lalu yang terakhir, kalian sederhanakan konstanta atau nilai di depan variabel ini sama-sama kalian bagi 3. Hingga hasil akhirnya yaitu A plus 3B. Untuk contoh soal penerapan dalam soal cerita, dapat kalian perhatikan dalam slide berikut ini. Pak Bambang memberi 600 sen kepada ketiga anaknya. Anak yang kedua diberi 25 sen lebih banyak dari anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Berapakah masing-masing anak mendapatkan bagian? Penyelesaiannya yaitu pertama-tama kalian misalkan X adalah uang yang diterima anak ketiga. Lalu X plus 25 adalah uang yang diterima anak kedua. Dan 3x plus 75 adalah uang yang diterima anak pertama. Selanjutnya, kita buat menjadi susunan bentuk aljabar seperti berikut. X plus 25 plus 3x plus 75 sama dengan 600. Dari persamaan ini, dapat kalian operasikan sehingga didapat nilai 5x plus 100 sama dengan 600. Kalian pindah ruas. 5x sama dengan 600 min 100. Karena posisi 100 kita pindahkan ke sisi sebelah kanan, maka tanda dari operasi ini kita ganti kebalikannya, sehingga didapatkan 5x sama dengan 600 min 100. 5x sama dengan 500, kemudian x sama dengan 500 per 5. Sehingga x sama dengan 100. Setelah kalian mengetahui berapa nilai x, maka kalian substitusikan ke dalam persamaan pertama dan persamaan kedua. Untuk banyak uang yang diterima anak kedua, dapat kita tuliskan menjadi x plus 25, di mana x
sudah kita ketahui nilainya yaitu 100. Sehingga 100 ditambah 25 sama dengan 125. Untuk anak pertama, 3x plus 75 yaitu 3 dikali 100 ditambah 75 sama dengan 375. Jadi, anak yang pertama mendapatkan 375 sen, anak yang kedua mendapatkan 125 sen, dan anak yang ketiga mendapatkan 100 sen. Baik, jadi cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Untuk akhirnya, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.